Shalom keluarga damai. Puji Tuhan di hari yang indah ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Samas, Sapaan Damai Sejahtera. Mari kita naikkan syukur kita bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk satu lagi kesempatan bagi kami untuk menjalani hidup ini. Di waktu ini, kami bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun dan menolong kami, supaya saat kami mendengar, kami mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18, dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Perumpamaan tentang Pelita. Demikian. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Keluarga damai, menjadi garam dan terang adalah tugas dan panggilan setiap orang Kristen. Itu adalah hal yang seringkali kita dengar. Lalu apakah bacaan kita tadi hendak mengingatkan kembali tentang hal itu? Bisa jadi. Pelita memang selalu berkaitan dengan terang. Pelita yang mati tidak dijadikan contoh baik dalam Alkitab. Selalu pelita yang menyala. Sebab cahaya yang menghadirkan terang itulah yang menjadi inspirasi. Murid-murid Tuhan Yesus pun demikian. Harus menjadi pelita yang menyala dan menyinari dunia. Tapi, tidak hanya itu. Saya menemukan ada peringatan khusus yang Tuhan berikan di ayat yang ke-18. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar." Mendengar adalah salah satu kata yang paling banyak disebut dalam pasal yang ke-18 ini. Tentu saja, kata Yesus adalah kata yang jauh lebih banyak ya jumlahnya. Namun, di hampir setengah pasal, mulai dari perikop perumpamaan tentang penabur hingga kejadian ketika ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus datang, kata mendengar seringkali diungkapkan. Keluarga damai, diceritakan waktu itu orang-orang yang begitu banyak jumlahnya berkumpul untuk mendengar Tuhan Yesus mengajar. Lalu Tuhan Yesus mengungkapkan cerita tentang seorang penabur. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tahu tentang arti perumpamaan itu. Tetapi ternyata murid-murid pun tidak tahu. Apalagi saya. Saya pun tidak tahu. Apakah keluarga damai juga bisa mengerti artinya? Tentu saja tanpa baca dulu Alkitab loh ya. Tapi penulis Lukas sudah memberikan kunci jawabannya juga di sana. Mungkin sebagian besar dari kita pernah membacanya atau mendengarnya. Itu adalah momen di mana murid-murid Tuhan Yesus menanyakan tentang arti perumpamaan itu. Tuhan Yesus pun kemudian menyampaikan arti dari perumpamaan tersebut. Bayangkan, jika waktu itu Tuhan Yesus memilih untuk mencukupkan perumpamaan yang diberikannya tanpa mengungkapkan artinya juga. Mungkin orang tidak akan tercerahkan, tapi malah kebingungan. Kita memang patut bersyukur karena memang seperti kata Tuhan Yesus di ayat yang ke-17, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Tuhan Yesus tidak membuat apa yang diajarkannya sebagai sesuatu yang penuh rahasia dan teka-teki. Ia menggunakan perumpamaan justru agar mudah dimengerti. Tuhan Yesus mau agar apa yang disampaikan itu ditangkap para pendengarnya sebagai cahaya yang memberikan terang dan menunjukkan jalan bagi mereka.
Namun, meskipun sudah diberi arti, belum tentu semua orang yang hadir pada saat itu bisa benar-benar memahami atau menanamnya sebagai benih di dalam hatinya. Sebab seiring dengan banyaknya orang di situ, bisa jadi ada berbagai jenis pendengar juga. Ada pendengar yang benar-benar tahu dan percaya siapa Yesus, serta mendengarkan ajarannya. Tapi mungkin ada juga dari antara pendengar itu yang hanya ikut karena diajak tetangganya untuk menemani. Ayolah, daripada aku pergi sendiri. Dan dijawab, oke, ayolah kalau gitu. Lagi gak ada kerjaan juga nih. Mungkin ada yang sedang menyelidiki siapa Yesus, mencari-cari kesalahan dari omongan Tuhan Yesus, atau siap-siap mengcounter atau membalas omongan Tuhan Yesus ketika dirasa ada yang kurang pas. Mungkin juga ada pendengarnya yang multitasking, sambil mendengar, sambil melakukan yang lain, sambil berjualan permen, jualan roti, jajanan. Atau ada juga orang-orang yang memang sekedar ingin tahu saja. Saya membayangkan suasana yang ramai, yang masing-masing punya motivasi tersendiri ketika mereka hadir di sana. Kemudian saya teringat sebuah lagu dengan judul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Lagu yang terinspirasi dari Mazmur 119 ini mengungkapkan bahwa pelita itu adalah firman Tuhan. Jika demikian, saya pikir betul juga apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin pelita itu menjadi penerang bila ia bahkan tidak didengarkan dengan baik? Wah, sudah berapa banyak firman Tuhan dibawakan kepada saya untuk jadi penerang? Lalu, berapa banyak dan seberapa baik saya mendengar, menyimpannya dalam hati, serta memberinya ruang untuk bertumbuh? Saya mereview kembali. Ada juga sebuah ungkapan dari Dalai Lama yang bagus, demikian. When you talk, you are only repeating what you already know. But, if you listen, you may learn something new. Artinya, ketika kita berbicara, kita hanya mengulang apa yang kita tahu. Tetapi ketika kita mau mendengarkan, kita bisa belajar sesuatu yang baru. Quotes itu bagus juga mengingatkan saya sebelum membawa terang itu ke dalam dunia, mendengarkan adalah hal pertama yang harus dilakukan. Sehingga saya tahu dan bisa belajar sesuatu yang baru terlebih dahulu. Mendengarkan terkadang menjadi tantangan juga. Apalagi misalnya jika harus fokus di sepanjang khotbah. Apakah harus diingat semua kata-kata pengkhotbahnya? Terus nanti di akhir ibadah ada ujiannya. Ya, saya rasa sulit juga jika diartikan demikian. Menyiapkan hati untuk menerima benih firman Tuhan yang disampaikan jadi langkah lebih awal yang perlu diambil sebelum mendengarkan. Menyusun niatan di hati, memantapkan motivasi, lalu kita berdoa supaya Roh Kudus memampukan dan menolong kita untuk mengerti pesan Tuhan. Barangkali satu hal, dua hal, Tuhan bisa punya pesan yang berbeda untuk tiap umatnya. Kemudian setelah itu, ketika Tuhan Yesus diberitahu bahwa ibu dan saudara-saudara kandungnya datang, ia berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Keluarga damai, mari bersama kita bersiap untuk mendengar sapaan dari Tuhan di sepanjang tahun yang baru ini. Sebelum kita juga kemudian melakukan dan menjadi pelita bagi dunia. Mari berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pendengar, terima kasih karena Tuhan telah berkenan memberikan kami pelita firman-Mu untuk kami melangkah. Bantu dan tolong kami untuk kami mampu menjadi pendengar yang baik. Sehingga benih firman Tuhan yang Tuhan taburkan melalui siapapun itu boleh tertanam, tumbuh, dan kami pun mampu menghasilkan buah, menjadi pelita yang memberi cahaya kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, demikian Sama hari ini. Selamat mensyukuri hari yang Tuhan beri. Tuhan memberkati.